Lari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan dimatikan dulu mikrofonnya. Ya, Bu. Pertemuan kali ini kita melanjutkan pembahasan yang kemarin ya tentang kalopita, alga, di sub pembahasan klasifikasi dan karakter alga beserta contohnya. Jadi kita langsung membahas tentang alga secara spesifik. Kalau kemarin kita sudah membahasnya sejarah klasifikasinya kayak gimana, dan sekarang kita akan membahas 3 divisi klasifikasi terakhir yang kita bahas kemarin. Klasifikasi alga. Jadi alga itu diklasifikasikan menjadi 3 divisi berdasarkan pigmen dominan. Jadi pigmen yang paling banyak, pigmen yang paling mendominasi pada alga. Jadi ada chlorophyta, alga hijau. Pigmen yang paling mendominasi adalah klorofil. Kemudian ada phaeophyta, alga coklat. Pigmen yang mendominasi adalah fucosanthin. Ini yang menyebabkan alga berwarna keemasan ya, atau kuning, coklatan. Fucosanthin sama juga dengan xanthophyll, tapi tetap memiliki klorofil. Kemudian yang ketiga ada rhodophyta, alga merah, memiliki pigmen dominan yaitu phycoerythrin yang menyebabkan warna merah pada alga, juga memiliki klorofil. Jadi sekali lagi 3 divisi ini dikelompokkan berdasarkan pigmentasinya, pigmen yang paling dominan dari masing-masing divisi alga. Yang pertama yang akan kita bahas adalah divisi chlorophyta, berkaitan dengan ciri-cirinya, habitatnya, reproduksi, klasifikasi, dan peranan dari chlorophyta. Yang pertama, ciri-ciri. Ciri-ciri dari chlorophyta, selnya bersifat eukariotik, kemudian uniseluler, ada yang motil, bergerak dan tidak bergerak, dan ada juga yang multiseluler. Jadi ini kelompok alga yang memiliki anggota yang masih uniseluler ya, yang terdiri dari 1 sel saja. Kemudian, ini kenapa ya? Kemudian pigmennya ada klorofil A dan klorofil B, beta karotin, alfa beta karotin, lycopene dan xanthophyll. Jadi ini klorofil pigmen-pigmen yang aksesoris ya dari masing-masing alga. Kalau chlorophyta tetap yang paling mendominasi adalah klorofil. Kemudian dia ini bersifat kosmopolit. Kosmopolit itu artinya ada di mana-mana, bisa kita temukan di mana-mana, di tempat-tempat yang lembab, di air tawar, air laut, bebatuan yang lembab, tanah lembab, tumbuh-tumbuhan. Kemudian filamentnya bercabang, ada yang bercabang dan ada yang tidak bercabang. Dinding sel tersusun dari selulosa dan pektin. Sebagian besar memiliki flagella. Itu struktur ciri umum dari alga chlorophyta ya, alga hijau. Selanjutnya struktur tubuh. Struktur tubuhnya tadi kan ada yang uniseluler dan multiseluler ya. Nah, yang uniseluler dan multiseluler, kemudian ada yang berupa sel xenobium. Kemudian koloninya tidak beraturan, memiliki filamen, ada yang berfilamen. Ada yang heterotrichus, kemudian foliaceus, parenkematik ya, dan tubular. Yang bersel satu, sebentar. Yang bersel satu dan tidak bergerak itu contohnya chlorella dan chlorococcum. Kemudian ada yang bersel satu dan bergerak, contohnya chlamydomonas. Bersel satu dan berkoloni tetapi tidak bergerak, contohnya hydration. Bersel satu berkoloni dan bergerak, contohnya volvox. Kemudian ada yang berbentuk lembaran, itu Ophalaxuva. Ini adalah struktur tubuhnya dari masing-masing chlorophyta. Ini merupakan contoh marganya. Jadi kalau yang bersel satu dan tidak bergerak, contohnya pada chlorella. Bersel satu dan bergerak, contohnya pada chlamydomonas. Bersel satu berkoloni tidak bergerak, contohnya pada hydration. Sebentar.
Kemudian ada yang struktur tubuhnya berbentuk lembaran, contohnya spesies Ulva lactuva, marga Ulva. Habitat Chlorophyta di air laut, di air tawar, ada di kolam dangkal, tanah yang lembab, di tembok yang basah, menempel pada tumbuhan dan hewan, kemudian di salju-salju. Reproduksi seperti kemarin ya, reproduksi umum dari alga. Jadi ada yang vegetatif, kalau Chlorophyta vegetatif, jadi dia dengan fragmentasi talusnya atau filamennya. Kalau yang berbentuk filamen, jadi filamennya yang mengalami fragmentasi. Secara aseksual itu dengan diospora. Jadi diospora itu tiap sel vegetatif dapat membentuk diospora pada Chlorophyta. Jadi setiap sel vegetatifnya bisa membentuk diospora. Jadi diospora ini protoplas dari setiap sel itu membelah memanjang atau secara longitudinal ya, secara berulang-ulang menjadi 4, ada juga menjadi 8, bahkan jadi 16 sel. Kemudian sebelum mengalami pembelahan, flagelanya kalau yang berflagela itu akan menghilang. Dan setiap sel dari hasil pembelahan tadi itu membentuk dinding yang dan selanjutnya dengan setelah membentuk dinding sel dan dilanjutkan dengan pembentukan aparatus neuromotor yang akan berkembang menjadi flagela. Menjadi bintik mata, menjadi vakuola kontraktil. Nah, ini yang disebut sebagai sel-sel anangan. Kemudian ada aseksualnya itu dengan aplanospora. Kalau kemarin kita sudah bahas ya, aplanospora itu terbentuk jika kondisi lingkungan yang tidak memungkinkan, kurang memungkinkan. Yaitu maka protoplasma anakannya itu yang seharusnya dibebaskan, itu tetap tinggal di dalam sel induknya dan membulat di sana ya. Sel-sel yang setelah kondisi lingkungannya membaik, maka sel-selnya ini akan berkembang menjadi atau membelah membentuk diospora lagi. Kemudian ada hipnospora. Hipnospora ini sama dengan aplanospora, cuman hipnospora ini akan bentuk dinding sel yang lebih tebal daripada aplanospora. Kemudian secara seksual dengan isogami, anisogami, kemudian ogami, dan aplanogami. Klasifikasi alga. Klasifikasi Chlorophyta ya maksudnya. Jadi divisi Chlorophyta ini terdiri dari 2 kelas utama, ada kelas Chlorophyceae dan kelas Charophyceae. Kelas Chlorophyceae ini terdiri dari 12 bangsa, sedangkan Charophyceae hanya terdiri dari 1 bangsa, yaitu bangsa Thales saja. Dari 12 bangsa ini hanya ada beberapa bangsa yang akan kita bahas. Nanti selebihnya berkembang di belajar mandiri. Menurut Smith, yang membagi kelas Chlorophyceae menjadi 12 bangsa ini adalah yang pertama, ada bangsa Volvocales, Tetrasporales, bangsa Ulotricales, bangsa Ulvales, bangsa Schizogoniales, bangsa Cladoporales, bangsa Edopgoniales, Zygnematales, Chloropocales, Siponales, dan Siponacladiales, dan Dasycladalensis. Yang pertama, kelas Chlorophyceae. Kelas ini berhabitat di air laut, namun kebanyakan hidupnya ditemukan hidupnya di air tawar. Sedikit saja yang berada di daratan. Struktur tubuhnya uniseluler, ada yang multiseluler, biasanya berbentuk agregasi dan filamentik. Jadi agregasi ini alga hijau yang berkumpul, berkoloni yang membentuk bentuk yang tidak beraturan. Kalau filamentik yang berbentuk filamen, contohnya ini. Uniseluler yang motil, contohnya Chlamydomonas. Uniseluler yang non motil, contohnya Chlorella, kayak tadi ya. Yang membentuk koloni,
koloni dan bergerak, contohnya Pandorina dan Volvox. Yang membentuk kokoid yang kolonial, contohnya Hydropion. Yang membentuk filamen, ada yang bercabang, contohnya Cladophora, yang tak bercabang, Phlotrix. Pigmennya ada yang klorofil A, klorofil B, alfa beta karotin, lycopene, dan xanthofil. Cadangan makanan berupa pati, pirenoids-nya ada. Masih ingat pirenoids kemarin apa? Dinding selnya tersusun dari selulosa, flagellanya ada yang sel motil, kemudian ada yang flagelnya sama. Reproduksi secara vegetatif, aseksual, dan seksual. Seksual dengan isogami, anisogami, dan origami. Yang pertama yang akan kita bahas di kelas Chlorophyceae adalah bangsa Volvocales. Nah, bangsa Volvocales ini merupakan bangsa yang paling sederhana, yang sel vegetatifnya motil, bergerak. Contoh tubuh uniselulernya Chlamydomonas contohnya ya. Atau sel-sel yang bentuk koloni, contohnya Volvox. Bangsa Volvocales, sukunya yang pertama ada suku Chlamydomonaceae, marganya Chlamydomonas. Suku yang kedua Volvocaceae, marganya Volvox. Ini contoh gambarnya, jadi dia sangat mikroskopis ya. Jadi alga mikro atau mikroalga. Kemudian yang kedua ada bangsa Ulvales. Bangsa Ulvales terdapat suku Ulvaceae. Cirinya di ini talusnya berbentuk lembaran yang terdiri dari satu lapis sel atau berbentuk silinder yang beruang di tengah dengan dinding yang terdiri dari satu lapis sel. Lembaran dan yang bentuk silinder contohnya enteromorpha. Ini ya ulva lactuva, yang ini enteromorpha yang bentuk silinder dengan ruang di tengahnya. Jadi kalau kita ambil ini ada ruang di tengahnya. Bangsa yang ketiga bangsa Siphonalet, sukunya Caulerpaceae. Contoh marganya satu marga aja ya, yaitu Caulerpa. Caulerpa ini keseluruhan tubuh terdiri dari satu sel saja, atau juga dikatakan sebagai tipe senositik, dengan bagian bawah yang menjalar menyerupai stolon yang mempunyai rizoid sebagai alat pelekat pada substrat serta bagian yang tegak atau asimilator. Ini dia gambarnya. Jadi nanti ini yang akan dicari di saat kuliah lapangan nanti ya, di pertemuan ke-7. Nah, bagi yang STK IPS saja, yang Undikma kita cukup sampai pertemuan yang ke-6 ini. Yang keempat, bangsa yang keempat ada Conjugales, sukunya ada Zycnemataceae, marganya Spirogyra. Jadi Spirogyra ini salah satu alga hijau yang hidupnya di air tawar dan tersebar di seluruh permukaan bumi. Hidupnya terapung ya di permukaan air. Jadi ini juga yang menyebabkan air kolam atau air tawar, baik sungai maupun danau itu yang berwarna hijau di permukaan atasnya, karena kemungkinan banyak marga Spirogyra yang hidup di atas itu. Yang kelima, bangsa Chlorophocalis, sukunya Hydrodictaceae, marganya Hydrodiction, berbentuk silinder, membentuk koloni yang menyerupai jala, seperti ini. Jadi ini Hydrodiction, berbentuk silinder, membentuk koloni yang menyerupai jala. Yang kedua, kalau tadi kelas Chlorophyceae, sekarang kelas Charophyceae. Kelas Charophyceae ini terkenal dengan istilah ganggang karangan atau alga karangan. Karena talus dari ganggang ini tegak dan bercabang-cabang, membentuk karangan gitu, sehingga dikenal juga ganggang karangan. Kemudian talus terbagi menjadi ruas-ruas, ada ruas-ruasnya, disertai buku-buku seperti ini. Talus umumnya diliputi oleh zat kapur. Perkembangbiakannya dilakukan dengan cara oogami, berarti seksual.
bangsa Karales ya. Jadi karena di kelas Caropiceae ini hanya terdiri dari satu bangsa, yaitu bangsa Karales. Sukunya Caraceae, marganya Cara, contoh spesiesnya Cara sp. Nah, talus dari Cara sp ini ada yang tegak dan ada yang bercabang-cabang teratur seperti karangan. Talusnya terbagi menjadi ruas-ruas disertai buku-buku dan umumnya diliputi oleh zat kapur. Jadi sama ya. Selanjutnya yang terakhir dari Chlorophyta adalah peranannya. Ada yang positif, ada yang negatif. Yang positif ya sebagai produsen ya, karena dia memiliki pigmen dominannya itu adalah klorofil, menghasilkan oksigen dan hasil fotosintesis yang dibutuhkan oleh hewan. Sebagai bahan untuk obat-obatan, kosmetik, dan bahan makanan. Ini nanti akan dikembangkan dari ke tugas untuk kalian ya mencari informasi tentang peranan dari masing-masing divisi melalui referensi artikel-artikel dari hasil penelitian-penelitian terbaru. Yang negatifnya mengganggu jika perairan terlalu subur. Jadi jika pertumbuhan alganya itu terlalu subur ya, terlalu banyak, itu mengganggu perairan. Jadi sudah kalau misalnya terlalu banyak ya maka jumlah oksigen yang terlalu dalam air itu akan berkurang dan itu akan menghambat pertumbuhan dari organisme yang lain. Air menjadi berubah warna dan bau, ini jelas, menyebabkan penyumbatan pada saringan dan pengelolaan air. Yang kedua, divisi yang kedua, Phaeophyta, alga coklat. Cirinya, talusnya multiseluler. Jadi jarang kita temukan yang uniseluler, bahkan nggak ada. Memiliki holdfast. Holdfast ini kayak alat pelekat ya bagi alga, melekat di substrat, baik di pasir, bebatuan di dalam air. Kemudian bagian seperti daun dan seperti batang, dan memiliki gelembung udara yang mengapung. Jadi talusnya itu ada bagian yang seperti daun, ada bagian yang seperti batang. Karena tadi ya alga belum bisa dibedakan mana bagian akar, batang, daun yang sejati. Kemudian memiliki gelembung udara untuk mengapung. Jadi karena alga coklat ini memiliki panjang talus yang bahkan lebih dari 10 meter ya, bahkan ada yang ratusan, itu maka dia perlu sesuatu yang membuat dia tetap tegak di dalam air, yaitu memiliki gelembung untuk terus mengapung. Dinding selnya berlendir, kemudian memiliki pigmen klorofil A dan C, beta karoten dan xanthofil. Xanthofil ini yang dominan yang menyebabkan warnanya kuning. Kalau kebanyakan kuning berubah menjadi coklat. Xanthofil atau fucoxanthin. Bu, Memiliki kandungan asam alginat. Jadi alga coklat ini salah satu divisi alga yang mengandung asam alginat. Kemudian habitat dari Phaeophyta, sebagian besar hidupnya di laut, hanya beberapa jenis saja yang hidup di air tawar ya. Hidupnya sebagai litofit, tahu ya litofit ya. Jadi menempel pada bebatuan. Ada juga beberapa jenis yang dapat hidup sebagai epifit. Epifit itu dia menempel pada tumbuhan, di luar tumbuhan ya. Kalau endofit menempel pada bagian dalam tumbuhan. Raise hand siapa nih? Hasim, silakan. izin sholat, Bu. Izin apa? Izin sholat, soalnya baru pulang dari kampus, Bu. Iya, nggak mau ada. Silakan. Ya, terima kasih. Ya. Pada tumbuhan yang lain ya. Jadi epifit atau endofit ini menempel pada tumbuhan yang lain. Kalau epifit nempelnya di luar, endofit itu menempelnya di dalam. Atau pada alga makroskopik yang lain. Jadi menempel sesama alganya yang lebih besar. Habitatnya sebagai massa yang terapung bebas di permukaan air. Jadi sebagian besar Phaeophyta ini hidup di laut, hanya beberapa spesies saja yang ditemukan di air tawar. Kemudian hidupnya sebagai litofit, menempel pada bebatuan, menempel pada
tumbuhan yang lain, dan sebagai massa yang terapung bebas di permukaan air. Reproduksinya hampir sama pada umumnya dengan alga secara umum. Fragmentasi talusnya secara aseksual dengan zoospora atau aplanospora yang masing-masing tidak berdinding. Kemudian secara seksual dengan isogami, anisogami, dan zoogami. Klasifikasi Phaeophyta. Berbeda dengan Chlorophyta yang jumlahnya banyak, klasifikasi divisi Phaeophyta ini hanya memiliki satu kelas, yaitu kelas Phaeophyceae atau Algasocrat pirang. Ciri umumnya memiliki klorofil A dan C serta xanthofil. Hasil fotosintesisnya berupa laminarin. Laminarin ini gula polisakarida ya, atau manitol. Sel reproduktif, selnya reproduktif dan bergerak. Dinding sel mengandung asam alginat selain selulosa. Jadi selain selulosa, Phaeophyta memiliki asam alginat. Yang asam alginat inilah yang paling banyak dijadikan objek penelitian para ilmuwan ya. Talusnya selalu multiseluler. Jadi alga yang memiliki ukuran besar atau makroalga kebanyakan ada di kelas ya, di divisi Phaeophyta. Habitatnya untuk Phaeophyceae sama ya tadi dengan Phaeophyta pada umumnya divisinya. Bentuk dan susunan tubuh Phaeophyceae. Yang pertama talus. Jadi ada diferensiasi ya, kalau talusnya ada perbedaan, ada yang sebagai alat pelekat yaitu halfasnya tadi, dan ada bagian yang tegak. Sebagian besar pertumbuhannya interkalar. Interkalar itu pertumbuhan memanjang, interkalar atau trikotalik. Sama ini reproduksi Phaeophyceae. Nah, sekarang pembagian klasifikasi dari Phaeophyceae. Klasifikasi Phaeophyceae ini, kelas Phaeophyceae ini itu diklasifikasikan berdasarkan daur hidup dari Phaeophyceae. Daur hidup ini menurut Smith ya. Jadi daur hidup Phaeophyceae itu ada yang tipe isomorfik. Jadi tipe isomorfit itu kalau gametofit dan sporofitnya mempunyai bentuk dan ukuran yang relatif sama. Jadi daur hidup pembagian bangsa dari kelas Phaeophyceae ini dibagi berdasarkan tipe daur hidupnya. Ada yang pertama tipe isomorfik. Jadi tipe isomorfik ini tipe di mana gametofit dan sporofitnya mempunyai bentuk dan ukuran yang relatif sama. Contohnya ini pada bangsa Ectocarpales, Dictyotales, Putleriales. Tipe ini juga bisa dikatakan sebagai tipe isogenerate. Yang kedua ada tipe heteromorfik. Jadi beda ya dengan Chlorophyta. Kalau Phaeophyta pembagian bangsanya itu berdasarkan tipe daur hidupnya. Tipe heteromorfik itu artinya sporofit berkembang dengan baik dibandingkan gametofitnya. Jadi gametofitnya itu dia bersifat mikroskopik ya. Kemudian contohnya itu pada bangsa Laminariales. Yang ketiga ada tipe diplontik, yaitu menunjukkan adanya pergantian keturunan atau siklus hidupnya. Fase haploidnya itu hanya terjadi pada gametofit. Contohnya pada bangsa Bucales. Oke, kita bahas satu-satu. Ini dia tipe isomorfik, bangsanya ini tipe heteromorfik. Ada dua bangsa. Tipe isomorfik satu bangsa Dictyotales, sukunya Dictyotaceae, marganya Dictyota dan Padina. Tipe heteromorfik bangsanya ada dua bangsa, ada Punctariales dan bangsa Laminariales. Bangsa Punctariales itu ada satu suku Punctariaceae, marganya ada Colpomenia dan Hydrocatarus. Kemudian bangsa Laminariales
Ada 2 suku, suku Laminariaceae, marganya Laminaria. 2 suku Lawsoneaceae, marganya Macrocystis. Kemudian tipe Diplontic itu satu bangsa saja, bangsa Fucales. Sukunya Fucaceae, marganya Fucus. Suku yang kedua adalah Sargaceae, marganya Sargassum dan Turbinaria. Hanya beberapa yang akan kita bahas di sini. Yang pertama ada bangsa Dictyo. Sebentar. Ada mendengar suara-suara yang lain selain saya? Soalnya ada yang sedang telepon di sebelah. Kenapa jalan situ? Bangsa Dictyothales. Bangsa ini terdiri dari suku Dictyotaceae. Jadi talusnya berukuran sedang sampai yang berukuran relatif besar. Bercabang, ada juga yang tidak bercabang. Pertumbuhan dilakukan oleh sel apikal, contoh marganya adalah Padina. Nah, talusnya terdiri dari arat pelekat yang berupa rizoid, helaian yang berbentuk kipas. Pada helaian ini terdapat rambut-rambut halus yang letaknya teratur sedemikian rupa sehingga memberi gambaran garis-garis konsentris. Helaian berwarna coklat bercampur putih yang disebabkan adanya deposit kapur. Ini ya. Jadi kalau ke beberapa tempat kalau ada yang jalan-jalan nanti ya dari Undikma dan jalan ke Kota Bima, nanti kita akan ajak ke beberapa pantai yang lumayan banyak memiliki alga, makroalganya. Salah satunya ini juga lumayan bisa gampang ditemukan gitu ya. Di beberapa pantai atau laut yang ada di sekitar Kota Bima dan Kabupaten Bima. Ini Padina gymnospora, kalau hidupnya dewa seperti ini. Biasanya kalau tertutup lumpur, bentuknya tidak sebagus ini. Dia ada yang robek-robek gitu. Ini bagus, dia substratnya di sekitar substrat yang berpasir. Jadi kelihatan lebih cantik. Kedua ada bangsa Laminariales. Bangsa Laminariales ada suku Laminariaceae, marganya Laminaria, seperti ini. Jadi ini merupakan salah satu bangsa dari Phaeophyta yang juga ukurannya ukuran raksasa. Ukuran raksasa. Adakah yang mendengar suara-suara ini? Ada anak tetangga sedang nangis. Yang kedua suku Lawsoneaceae, marganya Macrocystis, seperti ini. Jadi memang ini agak sulit ditemukan ya, karena dia hidupnya mungkin di kedalaman lebih dari 10 meter gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau nanti kita kuliah lapangan kita akan menemukannya kalau kondisi lautnya itu sedang surut. Jadi suku Lawsoneaceae ini memiliki ciri yang ini, memiliki gelembung-gelembung udara ini karena ukurannya itu yang raksasa. Dia harus tetap berusaha tegak ya di dalam air gitu. Jadi fungsi gelembung ini, gelembung udara untuk membuat bagian talusnya itu tetap tegak di dalam air. Dan biasanya pada umumnya ya pada Phaeophyta ini permukaan talusnya itu licin. Itu menjaga agar tetap lembab kalau misalnya lautnya itu mengalami surut ya. Jadi air laut surut, talusnya itu tetap terjaga. Jadi kalau misalnya kalian pegang, nanti biasanya akan licin. Bangsa yang selanjutnya ada bangsa Fucales, sukunya Sargaceae, marganya Sargassum, contoh spesiesnya Sargassum sp. Kalau adik-adik yang dari Undikma yang datang juga ke Bima, nanti kita akan perlihatkan ya. Salah satu spesies yang juga banyak di Kabupaten Bima ini adalah Sargassum. Orang Bima sebutnya gose.
Itu banyak sekali ditemukan di laut-laut yang ada di Kabupaten Bima. Talusnya berukuran relatif besar, berwarna coklat, dan meletak pada substrat dengan perantara alat pelekat. Ada bagian yang menyerupai daun, biasanya disebut filoid. Kemudian bagian yang menyerupai cabang-cabang disebut kauloid. Reseptakel dan gelembung udaranya letaknya pada cabang-cabang di antara filoid-filoid tadi. Nah, ini. Jadi bagian yang menyerupai daun ini namanya filoid. Bagian yang menyerupai cabang-cabang ini namanya kauloid. Dan reseptakel ini, dan gelombang udara letaknya pada tiap cabang-cabang ini. Ini kalau diambil di laut panjang-panjang dia. Yang selanjutnya ada bangsa Fucales, sukunya Fucaceae, marganya Fucus. Ini contohnya, contoh gambarnya. Kemudian dari suku Fucaceae ini ada marga Turbinaria. Ini juga paling gampang juga kita temukan di laut ya. Seperti ini penampakannya kalau masih di laut. Kemudian peranan Phaeophyta. Terbaru kalau ada yang pernah sudah mendapatkan informasi artikel terbaru, beberapa peneliti UGM di tahun 2020 ya, atau 2021, saya belum menemukan artikelnya, baru menemukan informasinya, beritanya bahwa ada satu spesies alga yang sedang diteliti, yang dia itu berperan dalam mampu menghambat replikasi virus. Itu alga coklat. Sampai juga ada yang menemukan saking luasnya penutupan alga ini ya, alga coklat, itu sampai di dalam laut itu sampai lebih dari berapa kemarin saya baca, 25.000 kali lapangan voli apa bola, ya. Saking luasnya, saking besarnya penutupannya. Nah, jadi peranan dari masing-masing alga ini yang paling bagus adalah mencari referensi di artikel-artikel dari hasil penelitian terbaru. Kalau alga coklat, Phaeophyta, dia itu ciri khasnya memiliki itu ya, asap alginat tadi. Nah, asap alginat itu banyak digunakan sebagai bahan baku kosmetik. Gitu. Tidak menutup kemungkinan bisa saja ya dari sargasum yang diambil di Indonesia. Ini saya ambil contoh juga di Bima ya, karena memang saya menemukannya di Bima, banyak bukan di Bima, Kabupaten Bima, di beberapa pantai misalnya kayak di Wane, itu banyak sekali sargasum yang diambil gitu ya. Apa sih istilahnya ya, di produksi ya, apa ya? Ya diambil lah, diambil, ada petani khususnya gitu. Dan itu dijualnya itu jual mentahan begitu saja gitu. Ternyata itu diambil asam alginatnya kemudian dibuat sebagai salah satu bahan baku pembuatan kosmetik, dan itu menjadi bisa dikatakan asam alginat terbaik. Cuman kan kita tidak tahu ya cara pengolahannya seperti itu. Dan kalau cari-cari lagi referensi tentang ini, itu banyak juga yang melakukan penelitian tentang asam alginat ini. Nah, ini jadi tugas mandiri bagi mahasiswa untuk mencari referensi yang lebih banyak tentang peranan dari masing-masing alga. Yang terakhir adalah divisi Rhodophyta. Rhodophyta cirinya eukariotik, multiselular, kemudian pigmen dominan yaitu phycoerythrin. Struktur tubuhnya bentuk filamen. Ada juga yang mengatakan memiliki pola percabangan yang kompleks. Jadi filamen dan dengan pola percabangan yang kompleks. Dinding selnya itu terdiri dari kalsium karbonat. Kalsium karbonat inilah yang juga bisa membentuk apa istilahnya, karang ya. Makanya kalau misalnya
kita mengambil salah satu contoh dari roda pita ini, kalau masih di laut dia agak lembek gitu. Begitu sudah kering itu dia kaku seperti karang. Jadi akan ada juga yang kesulitan membedakan mana terumbu karang, mana yang rhodophyta karena dia memiliki kandungan dinding selnya itu terdiri dari kalsium karbonat yang menyebabkan dia itu menjadi kaku ya seperti zat kapur gitu. Hasil fotosintesisnya berupa tepung fluoridea dan galaktosida. Tepung fluoridea ini hanya diproduksi oleh rhodophyta. Habitatnya banyak ditemukan di pantai tropis, dapat hidup sampai kedalaman 200 meter. Kebanyakan dari Rhodophyceae atau kelas dari Rhodophyceae ini hidup di air tawar yang mengalir. Kalau di air tawar ya dia hidupnya di air tawar yang mengalir. Klasifikasi dari Rhodophyta hanya terdiri dari satu kelas Rhodophyceae. Bangsanya ada bangsa Gelidiales, sukunya Gelidiaceae. Talusnya berukuran sedang 5-20 cm, kaku dan menyerupai kawat bercabang-cabang, contohnya Gelidium pada di laut, bentuk penampakannya seperti ini. Talusnya agak keras ya, silindris, bentuknya silindris sampai agak memipih, kemudian kaku dan percabangannya menyirip. Seperti ini. Selanjutnya ada bangsa Gigartinales, suku Gigartinaceae. Talusnya berbentuk pipi seperti lembaran, ini memipih dan sederhana atau bercabang dan menyerupai struktur yang multiaksial, agak keras seperti tulang rawan. Ini contohnya Gigartina. Nah, pada gametofit betinanya itu terdapat papila yang menutupi permukaan talusnya. Gametofit jantan mungkin tidak mempunyai papila, jadi ada papila yang menutupi talusnya ini. Yang terakhir, peranan Rhodophyta. Secara umum, Rhodophyta juga dikenal sebagai bahan baku pembuatan ini ya, agar-agar, karena karakter dari dinding selnya itu kalau misalnya dia itu kayak gel ya. Jadi dia karena kayak gel ini makanya dia juga bisa digunakan sebagai bahan baku pembuatan agar-agar. Nah, ini beberapa contoh gambar dari alga, dari yang mikroalga sampai yang makroalga, yang tidak tercover dari slide sebelumnya. Ada mikroalga, kemudian makroalga. Ini yang paling besar ya dari alga coklat, Macrocystis. Nih, panjangnya sampai seperti ini, Neurocystis, Fucus, kemudian Sargassum. Kemudian ini beberapa sumber yang saya ambil untuk materi kali ini. Oke, sampai di sini ada yang ingin didiskusikan? Silakan. Bu, kalau mikro itu kecil, gimana? Kalau mikro itu yang rendah, kalau makro itu yang tinggi ya Bu ya? Mikro itu artinya kecil, makro Ya. itu artinya besar, berdasarkan ukuran tubuhnya. Oh iya. Mikro Ya. itu artinya tidak langsung bisa kita lihat, tapi butuh mikroskop gitu. Oh iya Bu. Apalagi di Lombok ya, itu kan banyak laut. Tugas akhirnya itu identifikasi karena alga yang ada di laut apa gitu. Butuh penelitian Bu. Ya? Harus penelitian. Enggak, maksudnya nanti tugas akhirnya. Skripsi. Oh. Siapa tahu ada yang mau tugas akhir atau skripsinya kayak gitu. Untuk identifikasi ada di mana. Raise hand dan silakan.